Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, kita di pertemuan kedua, pembelajaran agenda 3 masih diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, insya Allah mudahan ya, dalam proses pembelajaran ini. Kemarin teman-teman kita sudah mengikuti pembelajaran, itu 5 jam pembelajaran sebelumnya. Sehingga ini kita nanti tinggal melaksanakan sisanya waktu pembelajaran. Cuma kemarin itu saya sudah kasih tugas, mungkin agak terlambat. Tapi ada yang sudah mengerjakan tugasnya. Siap sudah Bapak. Sudah, Ya, sudah Pak. sudah semua. Untuk tugas individu, Pak, sudah, Pak. Nah, tugas individu kan, ya. Individu Pak. Tugas kelompok belum. Nanti akan digabungkan dengan tugas Gabungkan individu. Pak. Ya. Tentang isu ya. Maaf, saya batuk kemarin. Misalnya sudah menggigil. Mudah-mudahan saya bisa lampaui ya. Kita bisa bersama-sama teman-teman ya. Walaupun tidak, nanti kita pending, nanti kita lanjutkan. Kan kita ada 2 sesi ya. Nanti sesudah ini sampai dengan jam 12 ya. Dan itu kita lanjut jam 1 sampai dengan 15.30. Ya, gitu ya skenario. 14.30 ya. 14.30. Dari jam 10 sampai dengan jam 12. Mudah-mudahan ini kita sampai setengah 12 ya. Nah, karena kita namanya setengah jam sebelum masuk sholat. Sesuai gubernur kita istirahat. Nanti kita teman-teman kita lanjutkan pada jam 1 ya. Oke, baik teman-teman, ini materinya sudah diterima. Belum, Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Oke, baiklah, nanti teman-teman akan mendapatkan materi lebih lanjut. Kemarin pembelajaran kita sampai di manajemen ASN. Manajemen ASN itu Bapak Ibu terkait bagaimana pendudukan peran fungsi ya, kemudian hak dan kewajiban itu kita sudah kami ya bersama-sama. Kemudian di kedua itu adalah sistem merit. Nanti yang ketiga ini bagian dari manajemen pengawasan ini lebih terkait pada kegiatan pengelolaan. Nah, kegiatan pengelolaan ini ada kurang lebih ada 14 ya, 14 item ya. Nanti kalau lebih konkret ini Bapak Ibu akan melihat ada regulasi-regulasi yang mengatur kaitan dengan 14 tersebut. Sekarang kalau kita berbicara tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, tentunya ini melalui proses ANJAP, kan? Analisis jabatan dan ABK, analisis beban kerja. Nah, tentunya Bapak Ibu disusun itu dalam satu periode itu 5 tahun. 5 tahun disusun. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekarang baru diangkat ya, dengan posisi sekarang. Nah, banyak ya, karena itu perencanaan lebih awal itu sudah 5 tahun sebelumnya sudah disusun ya, penyusunannya itu penetapan kebutuhan itu sudah tersusun sehingga Bapak Ibu mengikuti ini ya, itu banyak informasi-informasi yang terbuka. Nah, prosesnya Bapak Ibu 5 tahun ini dari pemerintah daerah kita tahu sendiri pejabat pembina kepegawaian itu ada di tangan presiden. Dari pemerintah daerah, pejabat gubernur, kabupaten kota itu mengusulkan waktu 5 tahun itu melalui BKN. BKN kemudian dipelajari, nah, nanti penjabarannya kebutuhannya itu per tahun. Per tahun. Ini kalau kita bicara penyusunan dan kebutuhan penerimaan pegawai. Sehingga Bapak Ibu sekarang itu ada ya PNS itu menjadi PNS itu karena sesuai dengan kebutuhan. Yang 5 tahun lalu sekarang terrealisasi pada tahun ini itu proses mekanisme. Nah,
Kalau kita sudah punya penyusunan dan penetapan kebutuhan, ya memang lewatnya itu ke pemerintah pusat kan, di mana presiden itu sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pembina kepegawaian. Sesudah itu kita tetapkan, ya Bapak Ibu, kemudian lanjut diadakan pengadaan. Nah, pengadaan ini Bapak Ibu artinya kebutuhan-kebutuhan jabatan, apakah jabatan fungsional ataukah jabatan administrator atau jabatan pimpinan tinggi itu, ya ini sudah diprogramkan atau sudah disusun pengadaannya. Ya. Tentunya ini dilaksanakan oleh siapa? Dilaksanakan oleh jabat pembina kepegawaian, kalau di provinsi itu adalah gubernur, yang dilaksanakan oleh BKD, ya, Badan Kepegawaian Daerah. Itu kalau bicara tentang pengadaan. Nah, kalau pengadaan Bapak Ibu, ya, nah, diawali dengan perencanaan. Mas saja perencanaan itu dilihat meliputi ada jadwal, ya, kemudian syarat pesanan mendukung di dalam pelaksanaan pengadaan. Seperti apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu kan pengadaan ini CPNS tentu sarana dibutuhkan itu adalah berupa komputer, kan? Karena pengadaan ini dilaksanakan berdasarkan CAT, ya, Computer Assessment Test. Jadi disiapkan jadwalnya kapan? Jadwalnya kapan? Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui, oh, ini jadwal nanti pengadaan CPNS. Apa itu pelaksanaan? Nah, kalau sudah ditetapkan jadwalnya, maka diumumkan. Dibutuhkan lowongan, misalnya jabatan-jabatan, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Itu diumumkan. Kita tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, maka pengumuman lowongan itu kaitan dengan keberadaan Bapak di CPNS ini tentu mendapatkan pengumumannya. Nah, setelah dilihat tanggal berapa sesuai jadwal, maka Bapak Ibu mengajukan lamaran. Harus mengajukan lamaran. Setelah Bapak Ibu terpenuhi bahwa Bapak Ibu memenuhi syarat dalam pelamaran, maka dilakukan namanya seleksi. Nah, itu seleksi menggunakan CAT. Nah, hasil seleksi Bapak Ibu harus diumumkan hasil seleksinya. Waktu kemarin Bapak Ibu menggunakan komputer assessment test itu langsung, langsung diketahui lulus atau tidak. Gimana, teman-teman? Atau menunggu Iya. passing grade-nya? Gimana? Nilainya langsung muncul, cuman belum Tapi pasti belum lulus tahu dulu. pasti lulus, ya. Iya, Nah, belum. iya. Memang itulah. Jadi setelah itu udah seleksi dilihat, tentu berdasarkan passing grade. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu sekarang ini kan, bagaimana peningkatan calon PNS ini, ya, kita arahkan mengikuti pelatihan. Ini pelatihan Bapak Ibu sekarang, pelatihan laksa. Karena kaitan Bapak Ibu baru memulai untuk melaksanakan tugas. Setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu berhak diangkat PNS. Dari CPNS menjadi PNS. Itulah urutannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita bicara pangkat dan jabatan, ini semua ini ada keterkaitan Bapak Ibu antara pangkat dan jabatan sampai dengan promosi Bapak Ibu. Nah, kalau bicara tentang pangkat dan jabatan, itu diukur dari mana? Yang bersangkutan kita sebagai CPNS itu atau PNS itu harus memiliki kualifikasi, kompetensi yang persyaratan dan penilaian kinerja di dalam kita menduduki jabatan atau kita mengusulkan pangkat. Jadi pangkat dan jabatan ini beriringan Bapak Ibu. Kemudian pola pengangkatan Bapak Ibu, ya, ya misalnya pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama dalam jabatan Bapak Ibu sekarang jabatan administrator. Ya. Sekarang Pak Kasim pangkatnya apa? Waktu diangkat dalam jabatan fungsional. Pengatur, Pak. Golongan dua, ya? Baru, Dua apa? ya golongan 2, 2C. C, ya. Itu ada tingkatannya kan?
Nah, kalau misalnya golongan 3, tentu ada orang tertentu, nah, jabatan tertentu, misalnya dokter, langsung dia 3B. Maka itu ada persyaratan-persyaratan Bapak Ibu kaitan dengan pola pengangkatan atau pola jabatan. Kemudian dilakukan misalnya adanya perpindahan dari jabatan. Ini ibaratnya kalau kita uh, sinkronkan dengan misalnya mutasi. Kemudian Bapak Ibu dilakukan penyesuaian dan promosi. Ini pangkat dan jabatan itu memiliki tata cara bagaimana seseorang itu mendapatkan atau naik pangkat atau menduduki dalam jabatan ada sepanjang yang bersangkutan itu memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi jabatan. Jadi tata cara perpindahan antar jabatan itu teman-teman dilihat. Kalau kita bicara kualifikasi, pangkatnya sudah memenuhi syarat. Kalau bicara kompetensi, pendidikan atau skillnya atau tutupnya juga sudah memenuhi syarat. Yang bersangkutan itu berubah dari satu tingkat pangkat misalnya 2C ke 2D. Pak Siman. Nah, kalau kita bicara normal saja, bahwa kita ini naik pangkat tidak ada kaitan dengan misalnya jabatan. Kalau misalnya pangkat, tentu kita tiap 4 tahun ya, baru bisa naik jabatan. Itu ada. Tapi jika seandainya Bapak Ibu ternyata diangkat dalam jabatan ini belum mencapai misalnya Pak Kasim 2D, tapi karena jabatan itu memberikan Pak Kasim itu bisa naik 2D. Begitu juga. Ini keterkaitan Bapak Ibu. Nah, kalau bicara tentang pengembangan karir, nah ini kan, nah, sama nih pengembangan karir dan pola karir. Nah, di sini teman-teman, kalau pengembangan karir dibutuhkan itu dalam karir saya itu apa? Oh, pas selalu kita di sini berbicara tentang pengolahan ASN itu hanya 3 Bapak Ibu. Apa kualifikasi kita? Apa kompetensi kita? Apa kinerja kita? Nah, kalau pengembangan karir, ya kita tentunya kompetensi yang diperlukan misalnya dalam satu jabatan, ya kita harus tentunya mengikuti tentu pelatihan-pelatihan, ya, baik teknis maupun pelatihan-pelatihan manajerial. Ya, kalau kita bicara begitu juga misalnya tentang pola karir. Demikian juga Bapak Ibu menyangkut tentang promosi. Orang itu dipromosikan dalam satu jabatan naik karena dia tadi memenuhi syarat ya. Saya selalu akan bilang syarat itu adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dia dipromosikan pertama kualifikasi, dia itu menduduki misalnya jabatan kepala seksi. Nah, jabatan kepala seksi itu teman-teman namanya eselon 4. Minimal pangkatnya itu 3C atau disebut pangkat awal. Tapi kalau dia 3B bisa, dia maksudnya diangkat karena satu tingkat di bawahnya bisa. Kalau dulu itu 2 tingkat di bawahnya boleh diangkat. Bahwa orang ini perlu dipromosikan dalam jabatan. Tetapi kedudukan itu Bapak Ibu makanya disebut dia itu baru pejabat sementara CS ya. Karena dia belum memenuhi syarat pangkat. Dia dipromosikan pada kedudukan kepala seksi yang seharusnya dia 3C tapi dia baru 3B. Tapi dia memungkinkan karena bersangkutan dia memiliki tidak hanya kualifikasi pangkat tapi dia mesti memiliki teman-teman kompetensi bahkan dia memiliki kinerja. Nanti juga. Nah, setelah itu Bapak Ibu namanya mutasi. Mutasi ini bisa saja antara di unit kerja kita, antara bidang ke bidang misalnya ya, itu kalau di kantor kita. Atau misalnya dari satu tempat di lingkungan kerja kita itu dimutasi ke tempat kerja di tempat itu. Tapi bisa saja Bapak Ibu dimutasi ke perangkat daerah yang lain. Nah, mutasi ini ya kalau kita bicara normalnya bahwa itu tentunya teman-teman memiliki kualifikasi kompetensi lagi dan kinerja. Tapi ada orang dimutasi dia tidak memiliki itu. Mutasi itu dianggap sebagai hukuman. Kenapa sebagai hukuman? Karena dia berbuat tentunya hal-hal yang tidak sesuai sehingga dia tidak patut duduk di tempat itu. Sehingga disebutkan di mutasi ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini bicara tentang penilaian kinerja.
Kemudian kinerja kita saat ini, mungkin Bapak Ibu belum membuat SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Nanti akan membuat itu. Dia akan dilihat presentasi itu bukan cuma dari tingkat disiplin saja, tapi apa yang dibuat oleh yang bersangkutan sehingga menunjukkan kinerja yang bersangkutan itu sangat mendukung tempat dia bekerja. Itu penilaian kinerja. Nah, ini masalah penggajian dan tunjangan. Nah, penggajian dan tunjangan ya tentu kita mendapatkan hak kita, gaji dan tunjangan. Kalau bicara klasifikasi gaji, Bapak Ibu juga tergantung pangkatnya. Itu kualifikasi misalnya dia golongan 3A dengan masa kerja misalnya 5 tahun. Yang satu misalnya juga 3A tapi masa kerja 2 tahun. Itu berbeda dia dapatkan gaji itu. Karena urutannya itu karena dia dihitung dari masa kerja. Kalau kita bicara gaji Bapak Ibu. Dan juga kita bicara tentang tunjangan. Tunjangan ini ada banyak. Ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada juga namanya tunjangan jabatan. Berhak yang bersangkutan mendapat tunjangan jabatan. Dan tunjangan lain Bapak Ibu kan mendapat TPP, tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai. Kalau teman-teman sudah ada apa belum? Belum, Pak. Belum. Sabar saya. Belum, Pak. Sabar. Kan begitu. Saya waktu di Biro Pembangunan menyusun itu TPP, saya di Biro Pembangunan pertama sekali kita menyusun itu memang kita ini karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Itu intinya. Seberapa besar dukungan keuangan daerah agar kita itu memberikan masa bagi pegawai itu dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Nah, kita buat grid. Ada grade 15, grade 14, grade 11 ya. Itu kita buat, ada tingkatannya ya. Itu kalau bicara namanya tunjangan. Sekarang Bapak Ibu kita bicara tentang penghargaan. Penghargaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu patut mendapatkan yaitu Satya Lancana. Kalau Bapak Ibu sudah masa kerjanya 10 tahun, maka Bapak Ibu akan mendapatkan Satya Lancana 10 tahun. Itu bentuknya namanya perunggu. Nah, kalau 20 tahun mendapatkan Satya Lancana 20 tahun itu perak. Kalau 30 tahun mendapatkan Satya Lancana itu adalah emas. Saya alhamdulillah teman-teman saya sudah dapat dari 10, 20 tahun, 30 tahun. Ini memang kita tentu mengusulkan ya. Usulkan agar kita ini apakah berhak mendapat penghargaan dari masa kerja tersebut ya. Ini ada juga teman-teman mendapat penghargaan Bapak Ibu naik pangkat istimewa. Dan juga mungkin Bapak Ibu mendapat penghargaan ada sesuatu kerja kinerja dipanggil ke istana menghadiri ya. Ada kan biasanya penghargaan kepada dokter teladan. Itu berarti penghargaan didapat. Ini kalau bicara tentang penghargaan. Nah, sekarang berbicara tentang disiplin. Kurang disiplin itu Bapak Ibu yang mana ya? Nggak usah kita berpikir jauh lagi. Disiplin itu penting kita mentaati jam kerja. Itu saja disiplin. Kalau kita mau disiplin. Kita masuk jam 7:30, ya 7:30. Kita pulang jam 4, ya pulang jam 4. Apalagi sekarang ada bikin ya. Bikin itu akan memantau kita sejauh mana kedisiplinan kita. Di dalam taat pada jam kerja. Bisa juga kedisiplinan kita itu taat pada peraturan. Yang menjadi dasar kita melaksanakan tugas-tugas Bapak Ibu. Ini kalau bicara disiplin. Kemudian Bapak Ibu kita bicara pemberhentian. Nah, pemberhentian ini ada namanya pemberhentian dengan tidak hormat. Ada pemberhentian dengan hormat. Ada pemberhentian karena permintaan sendiri.
Ada juga pemberhentian teman-teman, artinya dia melanggar ketentuan sehingga itu yang disebut pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau kita bicara pemberhentian ini, teman-teman ya, mudah ini tidak dapat dengan kita ya, jangan sampai Bapak Ibu bahwa sekian ini sudah langsung diberhentikan. Kita tentunya harus kerja dengan baik ya, pemberhentian ini. Ada juga misalnya pemberhentian itu karena misalnya sudah meninggal, ya otomatis diberhentikan. Nah, ini poin jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini hak kita ya, jaminan pensiun. Kalau kita lihat di sebelah P3K tidak ada. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu artinya diberikan pada kita memang kita itu memberikan kontribusi pada mendapatkan jaminan itu. Kita punya gaji kan dipotong ya. Pensiun, kita potong jaminan hari tua itu dipotong. Nanti pada saat misalnya teman-teman mau pensiun akan diberikan. Nah, ini nanti akan dikelola oleh Taspen. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang poin 14 itu adalah perlindungan. Perlindungan ini bisa saja Bapak Ibu perlindungan dari sisi jaminan kesehatan, tentang kecelakaan. Ini perlindungan mendapat bantuan hukum. Itu perlindungan yang tentu akan kita dapatkan agar kita itu sebetul kerja ya dengan baik. Sekarang kita tentunya ke Smart ASN. Dimasuk ke Smart ASN itu, nah, teman-teman ini nanti kita akan berbicara lebih banyak itu ke literasi digital. Mungkin ada bisa memberikan gambaran Smart itu apa? Smart itu misalnya S, M, A, R, T, hampir sama dengan berakhlak. Dia adalah komponen akronim. Ya. Ada yang bisa. Apa itu S, apa itu M, apa itu A, apa itu R, apa itu T. Silakan teman-teman. Sudah paham apa itu smart? Nah, sampai kita bicara tentang smart, kita tidak paham itu smart. Ayo, mana Pak Nawasari atau Ya, Pak. Pak Dandi? Iya, Pak. Apa? Ya, ini kan akronim dari S, Sehat, Pak. E, nah, di mana? S, M, A, R, dan T. Apa itu? Sehat milenial dengan Oh, sehat milenial ya. Oke, ya. Silakan. responsif teknologi, Pak. Ya, memang betul. Tapi kita kan coba hampir sama dengan misalnya nilai ASN berakhlak. Kalau berakhlak itu itu apa? Orientasi pelayanan. A itu akuntabel. Ini sama juga Bapak Ibu dengan smart. Dan teman-teman, kalau kita bicara tentang smart Bapak Ibu, S itu adalah skill. Skill itu artinya terampil. Nah. Ya, teman-teman itu harus memiliki keterampilan teknis, manajerial, dan sosial kultur, misalnya di dalam melaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya. Itu yang disebut S. Kemudian Bapak Ibu yang kedua itu M. M itu modern. Ya. Jadi Bapak itu harus bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya. Dan juga komunikasi. Sehingga kita menggunakan sistem digital. Kita melahirkan satu pelayanan yang transparan, cepat, serta efisien. Itu kalau kita bicara M modern. Terus kalau bicara tentang A itu artinya Bapak Ibu akuntabel. Akuntabel itu harus bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. Tanggung jawab kita. Sedangkan R itu Bapak Ibu harus responsif. Respon, melihat kejadian ini yang perlu ada penanganan segera mungkin. Kalau kita mengartikan itu smart. Tapi intinya smart ini Bapak Ibu menggunakan teknologi informasi. Ya, kayak tadi.
Kemudian Bapak Ibu namanya T, transparan. Transparan, mesinnya harus menjunjung tinggi ya, terbukaan informasi, keadilan. Jadi itu kalau kita artikan yang disebut dengan smart Bapak Ibu. Nah kalau kita kaitkan smart ini dengan menekankan pentingnya penguatan nilai ASN berakhlak, ya, apakah dia itu berorientasi pelayanan, apa dia akuntabel, kompeten. Tentunya dengan penerapan smart ASN ini diharapkan terbentuklah birokrasi yang dinamis, adaptif, bersih, dan profesional. Ya. Bahkan dan melayani. Ya. Ini kalau kita bicara yang disebut smart. Nah, sekarang kita bicara tentang literasi digital. Tapi sebelum itu Bapak Ibu kita pahami dulu ya, Smart ASN itu teman-teman dengan pemahaman tadi ini merupakan visi reformasi birokrasi nasional agar kita itu ASN itu memiliki integritas, profesional, inovatif, adaptif serta memiliki karakter unggul. Nah, menguasai kompetensi strategi ini namanya smart tadi kalau kita istilahkan S itu skill ya, kemampuan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tujuannya smart ASN artinya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kita dalam menjawab tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks dan kritis. Ini tuntutan smart ini. Nah, kemudian Bapak Ibu meningkatkan daya saing ASN dalam menjawab tantangannya. Nah, ini mewujudkan birokrasi dan menjadikan ASN sebagai motor penggerak inovasi dan reformasi birokrasi. Ini maksudnya smart ASN ini teman-teman adalah satu sistem atau satu di mana kita itu bisa memiliki integritas profesional. Ya. Nah, kalau bicara tentang smart ASN, nah, yang saya sebutkan tadi, manajemen ASN dengan smart ASN, agar kita menghasilkan mewujudkan smart governance. Nah, kalau bicara smart governance, Bapak Ibu berarti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Kemudian mewujudkan transparan dan keterbukaan data, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu. Nah, kalau bicara penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pemerintahan, nah, teknologi informasi apa yang dilakukan sekarang, yang kita sekarang ini menuntut kita harus menggunakan teknologi tersebut. Ada yang bisa menggambarkan? Ini kalau kita bicara namanya SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Apa bisa? Bapak sekarang ini kan di hadapan kita itu apa? Di Sulawesi Tengah itu apa? Teknologi informasi apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi? Yang kita rasakan secara langsung sebagai pegawai. Ya salah satunya kan back-in. Ya kan? Nah, itu salah satu akan mengontrol kedisiplinan kita, itu namanya back-in. Di sisi lain pengelolaan lainnya adalah Bapak Ibu kita namanya ada Sri Kandi. Ya, semua surat-surat lewat itu mempermudah ya. Jadi ini kalau kita bicara smart governance ini artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan pengembangannya ya. Nah, kalau bicara tentang 7 karakter utama Smart ASN, sebenarnya ini 8. Ada namanya entrepreneurship. Ya. Kalau ya, entrepreneurship ini 8. Ya, sama-sama 7, integritas, nasional, profesional ya. Berwawasan global, menguasai IT, dan kemampuan jejaring networking dan pelayanan publik yang premium. Serta entrepreneurship. Artinya entrepreneurship Bapak Ibu itu lahir bagaimana Bapak Ibu membangun satu inovasi, ya. Keberanian ya, tak menawarkan ya, satu inovasi. Ya. Kemudian Bapak Ibu tentu karakter Smart ASN dalam pelayanan publik ya, kalau integritas berarti kita harus jujur dalam memberikan pelayanan dan juga kita harus bebas dari korupsi. Profesionalisme Bapak Ibu layanan berbasis kompetensi dan kualitas. Masih IT berarti kita digitalisasi layanan dengan komunikasi global.
Ini beberapa unsur karakter smart Bapak Ibu ASN dalam pemberian atau memberikan layanan kepada publik. Fokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Mari kalau kita angkat ini gimana kepuasan, ya, kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Kalau kemudian Bapak Ibu, tentu kunci penerapan Smart ASN itu apa? Nah, kita harus memiliki talenta. So, kita kelola talenta kita ini, apa sih yang kita miliki? Ada mungkin dari sejak lahir dia memiliki talenta. Itu tinggal Bapak Ibu melakukan penguatan ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, ya, tentunya kita itu meningkatkan kompetensi kita berbasis digital. Yang selama ini mungkin kita baru manual ya. Transformasi budaya kerja dan ada kita, nah, tentu bisa menyesuaikan dengan kondisi karena ini penerapan Smart ASN itu lebih kepada kita bercakap-cakap menggunakan teknologi. Ya. Kemudian Bapak Ibu dengan adanya Smart kita memiliki data dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi sekarang, nah kemudian Bapak Ibu Smart ASN dalam praktek kerja berarti harus kita aktif dalam pengembangan diri, belajar ya, pandang hal dalam kita misalnya ya kita sudah dengan dunia digitalisasi ya kita tidak mau berubah ya. Kemudian Bapak Ibu harus misalnya berani berinovasi ya dan mengambil inisiatif untuk perbaikan layanan ya. Jadi menjadi teladan dan juga memberi pelayanan publik yang responsif. Kita harus tanggap secepat mungkin ya. Cepat dan memberikan solusi. Ini kalau kita bicara. Nah kalau kita teman-teman berbicara tentang literasi digital, ya, menurut misalnya pemaham dari UNESCO, itu bagaimana kemampuan kita mengakses, kemampuan kita memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan proses secara aman dan tepat. Melalui apa? Teknologi digital. Agar kita itu memiliki satu pekerjaan atau bahkan kita memiliki satu sayang kepada kewirausahaan. Jadi literasi digital Bapak Ibu banyak menekankan pada kecakapan kita menggunakan media digital ya, dalam melakukan proses mediasi ya. Seperti jadi seorang ini pengguna itu yang memiliki kecakapan digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan, tapi bagaimana bisa ya teman-teman ini bisa mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ini nanti kita bicara tentang etika. Ya. Nah, isu penting Bapak Ibu dalam literasi digital, isu penting. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Isu pentingnya kita itu menghadapi adanya hoax. Ya, mana kita sedang bekerja ada hoax, ya, informasi palsu. Ya. Kemudian misalnya ada cyberbullying, misalnya perundungan di dunia maya banyak sekali ya. Kemudian ada ujaran kebencian, kemudian ada penipuan digital. Ini isu-isu yang penting Bapak Ibu harus kita pahami. Dan ini tahu bahwa itu ada jejak digital. Ini jejak digital itu tidak bisa dihapus Bapak Ibu mau tahun berapa masih ada terekam. Jadi hati-hati kita misalnya menggunakan digitalisasi itu memberikan informasi. Ya, saya biasa itu diminta muncul ya, di HP itu apakah bisa memunculkan foto 10 tahun lalu. Minta nih. Wah, saya bilang ini ke 10 tahun lalu sebanyak. Jadi memang sulit dihapus Bapak Ibu. Ini hal-hal yang memang perlu kita waspadai di dalam kita bercakap-cakap menggunakan teknologi informasi. Apalagi ada hoax kita sendiri yang terlibat mendistribusikan hoax itu sendiri. Kita tidak pahami, tiba-tiba kita juga ikut. Nah, kemudian Bapak Ibu ada namanya hak dan kewajiban digital. Apa haknya Bapak Ibu? Tentu kita bisa mengakses ya. Tanpa ada diskriminasi bisa. Kita mau lihat apa, mau pergi di Google apa semuanya, kita bisa. Bahkan kita juga bisa berpartisipasi di dunia digital. Mungkin kita punya WA, mungkin kita bisa diskusi ya.
Nah, juga Bapak Ibu perlu ada privasi dan pelindungan termasuk data kita. Jangan sampai ini bocor, kerahasiaan. Nah, juga tentu Bapak Ibu punya hak agar kita mendapatkan pendidikan dan literasi digital. Selain itu Bapak Ibu, apa kewajibannya? Menghormati orang lain. Kalau namanya sedang bercakap-cakap, kita hormati. Jangan kita membuat satu percakapan, ya kita tidak tahu bahwa itu ada orang itu lebih tua dari kita, misalnya. Ini salah satu contoh sederhana. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban digital. Kemudian Bapak Ibu harus taat hukum dan etika. Kapan kita salah memberikan informasi, apalagi informasi itu sifatnya hoax, tentu berakibat pada kita sendiri. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita setelah bicara literasi digital, berarti ya, ini tantangan. Tantangan kita saat ini, ya, kita berada pada revolusi industri dulu 4.0, sekarang sudah 5.0, dan pelaksanaan sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Ini tantangan. Kemudian perubahan regulasi dan sistem pelayanan kita, ya tentu ada kewajiban kita. Contoh misalnya SPBE, kita harus sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu regulasi sistem pelayanan apa? Misalnya pengelolaan keuangan. Bapak menggunakan SIPD, kan itu adalah bagian dari perubahan regulasi, di mana kita itu menggunakan sistem pelayanan pengelolaan keuangan. Betul saja ya. Kemudian Bapak Ibu membantu masyarakat itu kita lihat. Mereka itu semakin kritis melihat apa sih yang kita lakukan dalam tugas kita, apalagi memanfaatkan literasi digital. Juga budaya kerja ini juga Bapak Ibu harus kita adaptif sepenuhnya ya. Nah, ini kalau bicara tantangan. Nah, kalau bicara peran Bapak Ibu berarti kita memanfaatkan teknologi informasi untuk apa? Pelayanan publik. Inovasi misalnya berbasis data dan kebutuhan masyarakat, ASN itu sebagai agent of change di stasiunnya, membawa perubahan. Nah, urgensi Bapak Ibu di dalam literasi digital bagi kita sebagai aparatur sipil negara, tentunya ini ASN itu kan menjadi kita ada di garda terdepan, memberikan pelayanan publik ya dengan gunakan digital. Jadi ASN juga wajib Bapak Ibu mengelola informasi dan data secara aman. Nah, kalau kita bicara Bapak Ibu namanya tantangan, bicara tentang peran, tentang bicara urgensinya, maka Bapak Ibu ada 4 pilar dalam literasi digital. 4 pilar literasi digital itu pertama Bapak Ibu harus kecakapan menggunakan media digital, digital skill. Juga kedua Bapak Ibu harus kita memiliki etik menggunakan media digital. Selanjutnya Bapak Ibu tentunya kita ini harus memiliki budaya menggunakan media digital, dan terakhir itu harus kita aman menggunakan media digital. 4 hal ini tentunya perlu kita camkan baik-baik di dalam pelaksanaan. Oke Bapak Ibu, nah sekarang kalau kita bicara tentang hal tersebut, bagaimana implementasi kecakapan kita menggunakan media digital? Artinya kemampuan kita individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, ya, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak. Tentunya kita misalnya menggunakan perangkat keras atau piranti lunak. Misalnya perangkat keras itu kita menggunakan HP atau kita menggunakan PC, komputer ya. Otomatis kita ini di dalam menggunakan ini harus Bapak Ibu harus pahami ya. Jangan sampai kita salah memanfaatkan penggunaan HP dan PC ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian kita menggunakan mesin telusur ya, search engine dalam misalnya mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar.
Jadi kalau misalnya kata kunci itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita bicara poin 2 yang pernah Bapak tahu. Nah, silakan. Ada yang bisa memberikan gambaran? Sambil saya izin Bapak Ibu, saya ke kamar kecil. Apa pertanyaannya? Apa? Nah, teman-teman, maaf agak. Jadi kalau kita bicara Bapak Ibu menggunakan perangkat digital HP, misalnya Siri ini terus berkomunikasi, saya cuma tanya, kalau misalnya Muhammad Fadli Ramdhani, dengar suara saya, Muhammad Fadli, Muhammad Fadli, dengar suara saya. Ya, Pak. Bapak kan pasti punya HP kan, penggunaan HP, ya. Nah, itu bagaimana kita menggunakan HP. Satu hari itu Bapak misalnya dengan HP itu berapa lama? Nah, Pak Fadil Ramdhani. Iya, Pak. Untuk penggunaan HP itu sebaiknya yang terlalu digunakan sering-sering, Pak. Ya. Adapun untuk keperluan yang misalnya untuk berkomunikasi, itu kita maksimalkan di situ, Pak. Dan untuk memanfaatkannya untuk kebijakan-kebijakan bermain bersosial media begitu, Pak. Untuk menambah wawasan serta ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di internet. Itu HP yang Bapak gunakan ya, hanya untuk bermanfaat, untuk mendapatkan ilmu ya. Tapi kalau kemarin Pak, saya kalau punya HP itu, kalau tidak ada HP saya itu kayak seperti bingung sudah. Tidak ada HP. Karena ya ingin sekali menggunakan HP untuk dia berkomunikasi. Kemarin di angkatan berapa disebutkan berapa, saya kurang lebih 16 jam pakai HP Pak. Wow, 16 jam. Berarti lebih banyak dia hidup dengan HP ya. Nah, kalau seperti itu, seperti apa disebutkan oleh Pak Fadil, benar. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, ya, nah, HP itu untuk kita berkomunikasi,
atau kita misalnya mendapat misalnya pengetahuan ya. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat ya. Oke, ini kalau kita bicara tentang uh, menggunakan media digital. Artinya menggunakan di media digital itu artinya perangkat ya. Kita berbicara tentang perangkat. Kemudian juga menggunakan beragam aplikasi chat yang ada di media sosial ya, untuk berkomunikasi. Kalau misalnya media sosial ini banyak sekali ya. Ada namanya TikTok, ya. Ada namanya WhatsApp, FB, ya. Kan itu kan adalah media-media sosial di mana tempat kita untuk berkomunikasi. Tapi kadangkala ini nggak tahu ya, saya dengar-dengar sih, saya juga tidak. Ada orang menggunakan misalnya TikTok atau FB itu mengejar uh, ada finansial ya. Jika kita mendapatkan followernya banyak, kita mendapatkan misalnya apa ya? Mendapatkan misalnya apa coba? Kalau kita misalnya banyak kita punya pelanggan, kita dapat tambahan. Apalagi kita punya konten banyak. Siapa itu? Kalau misalnya Pak Kasim biasa biasa menggunakan itu untuk bisa kita dapat misalnya tambahan finansial penghasilan untuk kita gunakan. Nah, isi kita Kalau seperti untuk itu. money monetize-nya belum pernah, Pak. Oh Cuman belum. pakai sosmednya saja, Pak. Oh Belum pakai menghasilkan. Oh belum ya. Tapi ada yang banyak ya. Seperti itu saya lihat. Ya, Sampai ada ibu-ibu. dia itu berbentuk kadang kalau kita bermain sosial media itu Pak, kadang ada program itu endorsement dari beberapa beberapa program-program yang program digital yang untuk mempromosikan begitu Pak. Jadi kita dapat komisi dari promosi tersebut. Dengan kita melihat banyaknya orang yang mungkin yang merespon ya. Kita punya ya. Apalagi kita menyiapkan misalnya beberapa konten ya. Sehingga kita mendapat feedback itu dari hasil yang seperti Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, betul atau tidak. Itu si siapa namanya? Gubernur Jawa Barat itu namanya Dedi. Katanya dia ada buat konten misalnya apa namanya? Tuh dia mendapatkan dari finansial Ya, dari Pak. situ. Dari YouTube-nya, Pak. Dari Itu viewers. viewersnya kan itu. Ya, karena dia punya jutaan penonton. Iya, ya. Tapi sepanjang itu kalau kita memanfaatkan dengan baik bahwa dia menyampaikan program dan kegiatannya, istri dari masalah kan. Tapi persoalan kita ini kadang-kala eh, karena kita mengejar toh kita, tapi kita membuat satu konten yang sebenarnya eh, tidak menggambarkan ya, etika kita ya, atau tidak menggambarkan sebenarnya seperti apa kita bercakap-cakap menggunakan digital. Kan? Itu Bapak Ibu. Kemudian ini, nah sekarang kita bicara menggunakan barang aplikasi dompet digital dan e-commerce. Ada bisa memberikan saya yang dimaksud dompet digital dan e-commerce itu gimana? Itu transaksinya seperti apa? Di aplikasi Dana, Pak. Dana, OVO, ShopeePay, Jadi kita membayar atau misalnya kita membeli tiket, nah, kita biasa pesan di mana itu? di Ada penjual Traveloka. ya, gitu ya. Nah, itu informasi. Jadi, Tiket.com. mudah ya, mudah kita. Kemudian Bapak Ibu, kita pindah kepada etis. Bagaimana kita mengimplementasi, kita menggunakan media digital itu secara etis. Artinya Bapak Ibu kita menyadari ya, kita harus memberikan contoh, kita harus menyesuaikan diri, masyarakat mempertimbangkan apa saja ya. Nah, yang kita sampaikan atau kembangkan tata kelola etika kita ya. Ada namanya etikatnya dalam misalnya kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya kita harus etis. Nah, etis ini Bapak Ibu harus menerapkan ada peraturan-peraturan regulasi yang membatasi kita ya, tata krama dan etika ya di dalam Bapak Ibu berkomunikasi menggunakan literasi digital. Kan ada batasan-batasannya etika-etika itu. Jadi Bapak Ibu kita juga membedakan mana informasi
apa yang tentu mengandung hoax. Nah, ini kita juga tidak perlu atau langsung segera merespon ya. Harus kita memiliki filter ya, untuk melihat oh ini jangan kita sudah menyambung-nyambung ya. Padahal itu belum kita tahu persis itu informasi itu benar atau tidak. Kita sudah ikut-ikut nimbrung bahkan kita menambah-nambah ya. Nah kita ini sebagai ASN atau PNS ya itu juga teman-teman harus kita perlu angkat itu baik-baik ya. Kemudian etika dalam dunia digital itu artinya kita memiliki integritas kejujuran di dalam kita bercakap-cakap menggunakan media digital. Nah, selanjutnya Bapak Ibu namanya budaya. Kita ini kan negara Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menanamkan kita itu memiliki budaya. Tidak sama misalnya budaya di tempat lain ya, negara yang di luar ya. Mungkin tidak sama dengan penerapan budaya yang kita gunakan kita di Indonesia ya. Dan juga Bapak Ibu, nah ini mendorong kita laku konsumen sehat, menabung, mencintai. Ini kan budaya juga ini. Sehingga menanamkan orang itu bisa menjadi menabung ya. Itu budaya juga salah satu mengancam. Nah, sekarang kita bicara tentang keamanan. Nah, kalau keamanan ya pasti ya kita harus bagaimana perangkat keras kita itu gunakan kata sandi ya atau fingerprint dan flash digital. Tapi saya terus terang gimana? Tidak pernah saya menggunakan kata sandi. HP saya itu sudah saya taruh begitu saja. Tapi ternyata kebobolan juga. Ada yang kirim kan. Kebobolan juga. Ini orang mengirim saja berita, misalnya papa minta pulsa. Waduh. Ini kita tidak masuk kata sandi. Ini hal-hal tentunya di dalam kita mau menjaga keamanan kita itu bagaimana perangkat digital dan identifikasi digital itu kita memiliki perangkat yang mengamankan. Ya. Kita menggunakan kata sandi, kemudian bagaimana mewaspadai penipuan-penipuan, dan juga bagaimana memahami, ini rekam jejak digital ini, ya, berapa tahun pun kita masih ada ya. Nah, juga memahami keamanan digital. Kalau seperti itu Bapak Ibu berarti kita mengenal namanya kompetensi literasi digital. Kompetensi literasi digital mana kita mengakses evaluasi data dan informasi dari media digital secara cermat. Ini ada double ya. Nah, kemudian tentunya Bapak Ibu berkomunikasi dan berkolaborasi secara etis dengan warganet lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu menyanting dan memproduksi konten digital untuk tujuan yang baik. Melindungi misalnya privasi dan keamanan diri dan berbagai ancaman kita. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara kompetensi literasi digital. Nah, kalau Indonesia Digital Nation, kita tahu ada namanya pemerintahan digital, ada namanya masyarakat digital, ada namanya ekonomi digital. Di mana pemerintahan digital itu mengatur yang memiliki kewenangan untuk regulasi dan kebijakan, bahkan pengendalian. Ini ada di kewenangan pemerintah. Ini artinya kalau kita lihat di pemerintah pusat itu ditangani oleh kementerian kominfo. Nah, sedangkan masyarakat digital kita tahu sendiri ya, aktivitas digital masyarakat itu cukup tinggi ya. Nah, kemudian juga ya, ini tersedianya aplikasi bahkan dengan infrastruktur ya. Jadi sudah disiapkan Bapak Ibu, masyarakat digital ini sangat sudah modern ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ekonomi digital tentu kita memanfaatkan sumber daya manusia yang digital. Orang bilang milenial. Bapak Ibu menunjang teknologi dan risetnya. Nah sekarang kita bicara ini kesenjangan digital kita, mungkin apa sekarang seperti itu, kita sangat terbatas mungkin karena dipengaruhi oleh ekonomi, karena kita tidak punya kemampuan memiliki. Bahkan mungkin kita punya komputer ya, tapi kita tidak bisa mengoperasi perangkatnya. Ini kesenjangan digital kita. Nah, juga Bapak Ibu kita memiliki internet tapi aksesnya ya sih terganggu ya. Atau kita tidak mendapat akses. Ini kesenjangan dengan digital yang kita akan peroleh pertama dari sarana bahkan jaringan nih. Bapak Ibu, ini adalah
satu karakter yang terjadi pada saat itu. Nah, dengan munculnya waktu COVID itu, semua guru-guru itu, nah, agar di dalam proses pembelajaran itu menggunakan teknologi dan komputer. Tapi ada seorang guru yang disebut gagap teknologi. Dan Pak Guru ini misalnya nekat mengakhiri secara tegas. Ini kejadian ini. Nah, tapi kalau dengan Bapak Ibu tidak mungkin akan terjadi ini. Apa menjawab ini Bapak Ibu? Berarti kita tentunya harus menghadapi tantangan itu. Tidak berarti kita harus mengakhiri hidupnya karena kita tidak paham atau tidak tahu. Kita harus banyak belajar. Ya. Ini Bapak Ibu, ini kan ada tugas. Ini sudah dikerjakan. Bapak Ibu, Iya, Pak. Baik, sudah Pak. sudah? Ya, sudah. Oke. Ya, Kalau sudah, video. kalau sudah Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya. Nanti kita bahas sesudah istirahat ya. Boleh begitu? Jadi kita masuk lagi jam 1 ya. Baik, Pak. Mungkin bagi Anda Baik, yang Pak. belum rampung tugasnya mau diperbaiki, ya silakan. Waktu itu digunakan ya. Siap, Pak. Oke ya. Ini masih ada waktu kita ini ya. Ini 11.03 ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, coba saya kasih tahu Pak Enal. Ya, Pak. Kebetulan kelompok 11 sudah selesai juga kayaknya, Pak. Sudah ya. Nanti kerja dulu kan, misalnya kerja Iya, Pak. kelompok. Ini kelompok kerja tugas mandiri atau kelompok? Individu, Pak. Individu, Individu. Pak. Cuman ya nanti kalau sudah bagus kami kumpulkan jadi satu untuk dikelompokkan. Jadi kita bahas individu ya, teman. Sebentar sesudah ini kita masuk individu. Mudah-mudahan tugas atau isu itu bisa kita teman-teman antar untuk jadikan isu pada waktu menyusun rancangan atau mendapatkan atau gagasan. Itu kita akan bahas, kita lakukan pada walaupun teman-teman ini kan pembimbingnya siapa? Coachnya Pak Yamin. Pak Deyamin. Pak Yamin, Untuk Bu. Pak Yamin. Ya. Ya, Oke ya. Oke, nanti coba saya bel Enal, kita coba Pak ini nanti masuk kita jam 1 ya, Bapak Ibu. Ya. Kita bahas tugas. Kalau soal materi kan sudah ya, Bapak Ibu. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Ini Enal ada Puskesmas ya. Oke, mungkin dia tidak jawab ya. Kita keluar saja, teman-teman. Tapi saya sudah WA yang bersangkutan. Baik, Pak. Oke, silakan live Bapak Ibu. Langsung ke Sudah sih, Pak. live meeting, tidak ke break room. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, Terima Pak. kasih, Pak. Melaksanakan sholat dulu kan gitu.
dan menyelesaikan tugasnya belum lengkap, silakan ya. Silakan, nanti Pak, Bapak Ibu izin Pak. ya. Ibu keluar dulu baru saya kasih tinggal room. Jangan sampai ada salah jalan ya.